Hai geng, kembali lagi bersama MPX1. Kali ini gua mau membahas alur film yang berjudul The Bad Batch. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang dibintangi oleh Suki Waterhouse, Jason Momoa, dan Jay Daving. Dan disutradarai oleh Anna Lily Amirpour. Tanpa basa-basi langsung saja Markinton. Mari kita tonton. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bertato BB5040. Wanita ini bernama Arlene. Dia adalah seorang tahanan di penjara yang bernama Bad Batch, di mana penjara ini tidak memiliki aturan sama sekali. Bahkan memaksakan tahanannya untuk bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Saat di perjalanan Arlene tidak sengaja menemukan mobil yang terparkir. Namun sayangnya mobil itu sudah rusak. Dan Arlene hanya bisa duduk di dalam mobil itu. Sampai suatu ketika Arlene baru sadar kalau ada mobil yang menuju ke arahnya. Arlene pun langsung berlari sekencang kilat untuk menghindari orang itu. Namun dengan mudahnya Arlene tertangkap oleh orang itu. Saat tersadar dia sudah dalam posisi kaki dan tangannya terantai. Dan dia berusaha untuk melepaskannya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang langsung menyuntikkan cairan ke lengan Arlene yang menyebabkan tangannya menjadi mati rasa. Kemudian wanita itu datang kembali dengan membawa gergaji besi. Tanpa basa-basi dia langsung menggosokkan gergaji besi itu ke tangan dan kaki Arlene. Sedangkan Arlene hanya bisa teriak kesakitan dan akhirnya pingsan. Keesokan harinya Arlene mempunyai pikiran untuk mengotori tubuhnya dengan melumuri menggunakan kotorannya sendiri. Sehingga membuat wanita tua itu merasa jijik dan langsung memandikan Arlene. Pada saat itulah Arlene mengambil sebuah linggis yang dimanfaatkannya untuk menyerang wanita itu. Tidak butuh waktu lama Arlene langsung melumpuhkannya. Hal itu juga diketahui oleh korban lainnya yang sedang dirantai. Arlene pun langsung melarikan diri dengan cara menyeret tubuhnya. Dengan tak sengaja Arlene menemukan sebuah skateboard dan langsung digunakan Arlene untuk membantunya bergerak serta kabur. Tak lama kemudian Arlene mengalami dehidrasi parah yang mengakibatkannya pingsan. Untungnya datanglah seorang pertapa yang sedang melewati jalan itu. Dia langsung membantu Arlene dan membawanya ke pemukiman yang bernama The Comfort. 5 bulan berlalu terlihat Arlene yang sudah memiliki kaki palsu. Dan dia tinggal di sebuah rumah di area pemukiman tersebut. Scene berpindah kepada seseorang yang bernama Miami Man. Dia adalah pemimpin dari kelompok kanibal dan dia sedang melukis wajah anaknya yang bernama Honey. Setelah itu Miami Man menghampiri seorang wanita tahanannya yang memohon untuk dilepaskan. Namun Miami Man tidak memperdulikan malah membunuh wanita tersebut. Kemudian Miami Man langsung menguliti wanita tersebut dan memasaknya untuk makan malam bersama anaknya Honey. Keesokan harinya Arlene sedang bersiap-siap dengan pistolnya untuk berlatih menembak pada saat itu. Sedangkan Honey sedang bersiap-siap pergi bersama ibunya ke sebuah tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan ini tidak jauh dari pemukiman. Sehingga Arlene mengetahui sebuah kendaraan yang digunakan ketika ia diculik. Saat dihampiri ternyata di situ ada seorang anak kecil yaitu Honey dan ibunya. Honey dan ibunya ini sedang mencari barang-barang yang masih berguna di pembuangan sampah. Karena Arlene melihat mereka bersama perkumpulan kanibal, kemarahan Arlene menjadi memuncak. Seketika itu Arlene langsung menembak ibu Honey. Namun bukannya puas Arlene malah menyesal melihat reaksi Honey. Kemudian Honey pun dibawa ke The Comfort. Sebagai tanda permintaan maaf Arlene pun memberikan Honey kelinci. Di sisi lain Miami Man merasa curiga karena istri dan anaknya belum juga pulang. Sehingga Miami Man pergi menyusul ke tempat sampah. Di sana Miami Man mendapati istrinya sudah dihinggapi burung gagak.
Dan tidak jauh dari sana ada seorang pertapa yang sedang mencari rongsokan juga. Pertapa itu memberitahu Miyamimen agar mencari anaknya di The Comfort karena sebelumnya dia melihat Hani mengikuti Arlin. Tetapi pertapa itu tidak memberitahu tentang Arlin kepada Miyamimen. Miyamimen pun langsung pergi ke The Comfort. Setiap malam semua warga The Comfort selalu mengadakan pesta. Arlin dan Hani juga mengikutinya. Di sini muncul pemimpin The Comfort yaitu The Dream yang terkenal dengan kepemimpinannya yang bebas. Bahkan dia membuat mata uang sendiri yang digunakan sampai sekarang. Dan dia juga membagikan sabu-sabu secara cuma-cuma. Hingga Arlin pun mencoba obat haram tersebut. Arlin yang sedang terpengaruh obat dia tidak mengetahui kalau Hani sudah terpisah darinya. Hani yang sedang mencari kelincinya yang terlepas tiba-tiba ia bertemu dengan The Dream dan istrinya. Kemudian Hani pun dibawa The Dream ke rumahnya. Singkat cerita Arlin pun pergi keluar dan berjalan menjauhi The Comfort. Dengan tidak sengaja Miyamimen menemukan Arlin. Saat Arlin terbangun Miyamimen sudah berdiri di hadapannya dan memegang kaki palsu Arlin. Miyamimen menawarkan akan membantu Arlin kembali ke The Comfort dengan selamat asalkan dia mau membantunya menemukan anaknya. Arlin yang tidak punya pilihan lain akhirnya setuju. Saat di perjalanan Arlin berhenti untuk menyalakan rokok. Tetapi Miyamimen melarangnya karena akan membuatnya cepat haus. Tiba-tiba datang seorang pria mengendarai sepeda motor yang tidak lain adalah anggota kanibal. Pria ini menawarkan bahan bakar untuk ditukarnya dengan Arlin. Miyamimen pun menyetujuinya dan membawa paksa Arlin untuk ditukar dengan bahan bakar. Saat berjalan beberapa langkah Miyamimen langsung melemparkan pisau tepat di kakinya. Pria itu terjatuh dan Miyamimen langsung melempar goloknya yang mengenai punggungnya dan akhirnya pria tersebut tewas. Kemudian Miyamimen mengambil barang bawaan pria itu dan memberi minum kepada Arlin. Setelah itu mereka pergi menggunakan motor pria tersebut. Saat di perjalanan Arlin mendadak kebelet kencing seketika itu badai pasir tiba-tiba datang. Kemudian Miyamimen mengambil kain untuk berlindung dari badai pasir bersama Arlin. Malam hari pun tiba. Miyamimen sedang menikmati makanan malam yang berupa tangan pria yang tadi. Dari situlah membuat Arlin bertanya-tanya dengan latar belakang Miyamimen kenapa bisa masuk penjara. Ternyata Miyamimen sudah menjadi imigran gelap dari Kuba ke Amerika sejak umur 13 tahun. Dari situlah Arlin meminta Miyamimen untuk memperlihatkan kode di lehernya yang ternyata dimanfaatkan Arlin untuk mengambil pisaunya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata datang seorang pria dan langsung membawa Arlin untuk pergi ke pemukiman The Comfort. Keesokan harinya seorang pertapa menemukan Miyamimen yang sudah tergeletak. Kemudian menolongnya dan membawanya untuk diobati. Setelah Miyamimen sudah sadar pertapa tersebut mengantarkannya ke tempat semula. Saat Arlin sedang melamun tiba-tiba Arlin melihat Hani bersama seorang selir. Arlin yang sudah mengetahui keberadaan Hani dia berniat untuk balas budi kepada Miyamimen karena Miyamimen telah berbuat baik kepadanya. Tanpa pikir panjang Arlin langsung masuk ke markas The Dream dan menawarkan dirinya untuk menjadi salah satu selir di sana. The Dream yang tergoda akhirnya menerimanya dan memberikan Arlin kamar untuk tempat tinggal. Saat memasuki kamar Arlin langsung menodongkan pistol yang disembunyikan di kaki palsunya kepada salah satu selir yang ada di sana. Dan mengancam akan menjatuhkan selir tersebut kalau The Dream tidak mau mengembalikan Hani. The Dream yang penuh kekecewaan akhirnya mengembalikan Hani dan mengusir mereka berdua. Arlin pun pergi untuk menemui Miyamimen. Saat di tengah perjalanan mereka akhirnya berpapasan dan Arlin mengembalikan Hani. Dan di sini Arlin memutuskan untuk ikut bersama Miyamimen. Tanpa pikir panjang hal itu langsung disetujui oleh Miyamimen.
Saat kejadian tersebut Hani malah lapar dan meminta spaghetti karena semenjak di sana Hani selalu diberi makan berupa spaghetti. Sedangkan Miyamimen tidak punya apa-apa pada saat itu. Kecuali seekor kelinci yang diberikan Arlin kepada Hani. Akhirnya mereka bertiga menyantap kelinci itu dan hidup bersama. Jadi pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, seburuk-buruknya apapun kita tetaplah membantu kepada orang lain. Oke geng, sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.